Halo Sagittarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ini, ya mungkin ini bacaan bukan memang untuk kalian, sehingganya tidak resonate. Tapi kalau kalian paham, mungkin ini pembacaan untuk kalian. Dan pembacaan ini bisa bersifat vice versa ya. Jadi bisa ini ceritanya tentang kamu, pasanganmu, ataupun orang yang sedang berdealing denganmu. Oke, tema kali ini aku akan mengambil tentang 7 hari ke depan. Adakah yang harus kalian waspadai? Oke, kita mulai aja ya. Oke, di sini aku lihat ada seseorang yang merasa kecewa, merasa apa ya, bahwa apa yang setelah terjadi itu di luar kendali dia, sehingganya dia merasa kayak tidak mampu gitu ya untuk menanganinya, dan dia merasa kecewa di sini. Lebih ke seperti itu ya, lebih dia merasa tidak mampu untuk menanganinya secara sempurna, itu bisa sampai berhasil. Tapi aku rasa itu hanya pemikiran dia saja. Sebenarnya ini sudah mencapai setengahnya dari penyelesaian yang seharusnya bisa dia lakukan, kayak gitu ya. Tapi dia di sini intinya dia kecewa lah ya, tentang apapun itu ya. Dan ini di sini sudah ada Wheel of Fortune ya, akan ada suatu takdir atau eh, takdir ya, keberuntungan juga untuknya, mungkin juga bantuan ya, bantuan untuknya dalam hmm, apa ya, per, perpisahan atau hmm, ya, adanya sesuatu yang berakhir kayak gitu ya. Dia merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya, yang hilang dari dirinya. Ya, aku rasa akan ada suatu takdir atau bantuan atau keberuntungan yang dia dapatkan. Dan itu cukup membuat dia ya, death-nya juga terbalik. Itu artinya membuat dia merasa lemah, merasa lesu, merasa apa ya? eh
udah nggak tahu lagi deh harus gimana kayak gitu ya. Mentok gitu ya, dia nggak mendapatkan suatu solusi dalam masalah ini gitu. Kalaupun ini tentang romance ya, tentang romance, misalnya begini, ketika dia sudah berpasangan gitu ya, mungkin ya entah itu pacaran, entah itu sudah memiliki komitmen kayak gitu. Di tengah jalan mereka misalnya entah berselisih paham, entah intinya ada pertengkaran ya, sehingga dia merasa ini belum sempurna dalam suatu hubungan, kenapa kita sudah berakhir kayak gitu. Dan aku rasa di situasi ketika menurut dia ini sudah tidak terkontrol lagi dan sudah lepas gitu, sudah berakhir, akan ada sudut takdir dan keberuntungan ataupun bantuan ya, apapun itu bantuannya, yang mana eh kehilangan yang dia rasakan ini aku rasa cukup dalam ya. Karena di sini ada Seven of Pentacles yang mana dia merenunginya sangat dalam, masih melihat koin-koin ini ya. Kayak dia lelah, dia ingin meninggalkan, tapi dia sudah berjuang gitu ya. Eh Tidak dia tinggalkan, tapi dia berjuang sendiri di sini seperti itu. Dia serba salah di sini. Dan akhirnya ya dia kehilangan sesuatu gitu ya, dan muncullah death ya, sampai dia merasa apa, nggak tahu lagi harus berbuat apa, dia tidak bisa menemukan solusi dalam eh masalahnya ini. Oke, kemudian ada Three of Cups ya. Three of Cups itu menandakan suatu apa ya, keberhasilan. Akhirnya setelah semua ini terjadi, ya ada juga bantuan ya atau solusi. Atau mungkin di sini dalam hubungan kalian ada seseorang yang memberikan suatu nasihat ataupun cerita pengalaman, misalnya dia bercerita dengan teman terdekatnya seperti itu ya, tentang masalah hubungannya, kemudian temannya memberikan saran dan mungkin dia bisa berpikir untuk mengambil solusinya dari saran dari temannya. Akhirnya terpecahkanlah ya masalah ini. Akhirnya dia mendapatkan solusinya dengan keberanian dia untuk menjalankan apa rencananya ya. Seperti itu. Intinya sukses lah ya, sukses dia untuk berani maju untuk mencoba menyelesaikan masalah ini kayak gitu. Dan kemudian ada The Star. Oke, The Star ini juga terbalik ya. Dan aku rasa mungkin ya mungkin di antara kalian ya pasangan, entah ini kamu ataupun dia, masih ada keegoisan hmm, yang kalian miliki gitu ya. Mungkin di dalam pertengkaran ini atau ya perpisahan ini sebenarnya kalian masih menginginkan ya. Karena di sini aku lihat entah ini kamu ataupun dia masih sulit untuk meninggalkan ya. Dia terlihat termenung ya, termenung sendirian ya, dia ingin dia selalu melihat koin-koin ini. Koin-koin ini ditandakan seperti kayak usaha dia selama ini. Ya, dia ingin meninggalkan, tapi dia masih memandang koin ini, dia seperti tidak rela untuk pergi, kayak gitu. Jadi, ketika ada the star, ada kemungkinan di antara kamu ataupun dia, ya pasanganmu, itu masih ada keegoisan untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Makanya hubungan ini hanya ya gini-gini aja gitu ya, stuck, nggak ada perubahan, nggak ada kelanjutan dari pertengkaran ini ya, dari diem-diemannya ini kayak gitu. Aku rasa sih seperti itu. Oke, pesannya ada Kenisha di sini ya.
cleaning away obstacle, berarti kalian harus membersihkan semua rintangan ya. Ya, dalam hubungan memang of course selalu akan adanya rintangan, akan selalu ada ujian ya. Mungkin ini adalah ujian untuk kalian bisa memperkuat lagi hubungan kalian. Mungkin dalam hubungan kalian itu sering sekali dihadapkan oleh suatu kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan. Jadi makanya di sini pesannya adalah selesaikan rintangan yang ada di depan kalian ya. Kemudian saling melindungi, saling apa tuh kalau misalkan saling menghargai ya, saling membimbing kayak gitu ya untuk kalian gitu. Saling membimbing jika memang pasangan kalian dianggap sudah kelewat batas kayak gitu. Intinya seperti itu sih ya. Harus ada yang mengalah, harus ada penurunan keegoisan di dalam hubungan ini gitu. Kalian harus saling mengerti kayak gitu ya. Karena nih kartu keenamnya adalah the star. The star ini kartu yang cukup egois ya. Cukup egois bagi kalian. Jadi itu ya, kalau kalian memang masih menginginkan hubungan ini, oke, turunkan ego kalian satu sama lain ya, untuk coba berkomunikasi kembali ya, untuk mencoba mencari solusinya. Mulailah kembali untuk berkomunikasi ataupun bicaralah baik-baiklah, intinya seperti itu ya. Hilangkan rintangan yang ada di depan mata kalian sekarang. Jangan hanya diam-diam aja, karena aku rasa di sini kamu ataupun dia sama-sama belum menginginkan saling pergi gitu ya, masih menginginkan satu sama lain, atau mungkin di sini ada keraguan-raguan di antara kamu, karena ini seperti orang yang ragu-ragu juga ya, dia ingin pergi ataupun tetap bertahan ya. Aku lihat di kartu ini. Oke, cukup sekian ya pembacaan aku untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin pembacaan kali ini energinya bukan energi kalian, tapi kalau kalian paham dengan pembacaan ini, ya mungkin ini energi kalian. Oke, untuk zodiak ya belum aku bacakan. Mungkin ini pasangan kalian. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemudian ada Cancer ya. Cancer sih. Scorpio ini Death. Ya bukan Devil. Death ya. Death itu Scorpio. Kemudian ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Berarti Scorpio kuat di sini ya energinya. Tadi juga aku nyebutin Cancer ya. Oke. Berarti ada di Cups ya. Sorry, tadi aku tidak memperhatikan terlalu jelas. Ada Cups ya. Jadi ada Cancer juga, Scorpio, dan Pisces, dan juga ada Aquarius di sini. Oke. Nggak menutup kemungkinan ya kedua belah zodiak itu akan sama atau akan resonate juga dalam pembacaan ini ya, karena yang aku sebutkan ini adalah energi zodiak yang terkuat aja dalam pembacaan ini, jadi tidak menutup kemungkinan yang lainnya pun bisa resonate gitu ya. Oke, sekian pembacaan aku untuk kalian, mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.